Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Al-Khairat Palu. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Arab. Baik, langsung saja saya akan membahas materinya. Mari kita simak video berikut ini. Pada slide yang pertama di bagian tamarin, latihan, itu poin pertama, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, Mas Muki, siapa namamu? Ismi Nifa Ramadhani. Namaku Nifa Ramadhani. Kemudian yang kedua, min aina anti, dari mana asalmu? Ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Yang ketiga, ma lugatuki, apa bahasamu? Maka jawabannya, lugati Indonesia, bahasaku bahasa Indonesia. Yang keempat, aina abuki, di mana ayahmu? Jawabannya, abi fil baiti, ayahku di rumah. Kemudian aina ummuki, di mana ibumu? Ummi fil baiti, ibuku di rumah. Kemudian alaka akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam li akhun, ya saya punya saudara laki-laki. Alaka ukhtun, apakah kamu punya saudara perempuan? Naam li ukhtun, ya saya punya saudara perempuan. Pertanyaan yang selanjutnya, indaka sayyaratun, apakah kamu punya mobil? La ma indi sayyaratun, tidak, saya tidak punya mobil. Kemudian indaka darajatun, apakah kamu punya sepeda? Naam, indi darajatun, ya saya punya sepeda. Indaka qalamun, apakah kamu punya pena? Naam, indi qalamun, ya saya punya pena. Indaka daftarun, apakah kamu punya buku tulis? Naam, indi daftarun. Abuka tajirun, apakah ayahmu seorang pedagang? Naam, abi tajirun, ya ayahku seorang pedagang. Min aina Muhammadun, dari mana asal Muhammad? Muhammadun min Makkah, Muhammad dari Makkah. Ma lugatuhu, apa bahasanya? Lugatuhu Arabiyah, bahasanya bahasa Arab. Aina abuhu, di mana ayahnya? Abuhu fis-suqi, ayahnya di pasar. Aina ummuhu, di mana ibunya? Ummuhu fil baiti, ibunya di rumah. Min aina Hamzatu, dari mana asal Hamzah? Hamzah min Indonesia, Hamzah dari Indonesia. Ma lugatuhu, apa bahasanya? Lugatuhu Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Aina abuhu, di mana ayahnya? Abuhu fil matbahi, ayahnya di dapur. Aina Zainabu, di mana Zainab? Zainabu fil madrasati, Zainab di sekolah. Aina zaujuha, di mana suaminya? Zaujuha fil amali, suaminya di tempat kerja. Pertanyaan terakhir, azaujuha mudarrisun,
Apakah suaminya seorang guru? Na'am, zawjuha mudarrisun. Ya, suaminya seorang guru. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Pada poin kedua, dha'fil faraghi fi ma yalid dhamir. Isilah bagian kosong dengan kata ganti hu atau ha. Nomor 1, hadhil bintu talibatun. Ismuha Zainabu. Di sini menggunakan dhamir ha karena menunjukkan muannas. Kemudian nomor 2, Muhammadun tabibun wa ibnuhu muhandisun. Di sini menggunakan dhamir hu karena menunjukkan muzakkar. Kemudian nomor 3, hadzal rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullah. Di sini menggunakan dhamir hu karena menunjukkan muzakkar. Nomor 4, Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbahi. Di sini menggunakan dhamir ha karena menunjukkan muannas. Nomor 5, Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Di sini menggunakan dhamir ha karena menunjukkan muannas. Kemudian nomor 6, kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Di sini menggunakan dhamir hu karena menunjukkan muzakkar. Kemudian pada poin ketiga, hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kalmita liati. Buatlah 5 pertanyaan dan jawaban seperti contoh berikut. A'indaka qalamun? Apakah kamu punya pena? Na'am, indi qalamun. Ya, saya punya pena. Nah, kemudian pertanyaan dan jawaban seperti contoh di atas itu kita buat sebanyak 5 pertanyaan dan jawaban. Baik, yang pertama, a'indaka darajatun? Apakah kamu punya sepeda? Na'am, indi darajatun. Ya, saya punya sepeda. Yang kedua, a'indaka daftarun? Apakah kamu punya buku tulis? Na'am, indi daftarun. Ya, saya punya buku tulis. Yang ketiga, a'indaka miftahun? Apakah kamu punya kunci? Na'am, indi miftahun. Ya, saya punya kunci. Yang keempat, a'indaka kursiyun? Apakah kamu punya kursi? Na'am, indi kursiyun. Ya, saya punya kursi. Kemudian yang kelima, a'indaka mistoratun? Apakah kamu punya penggaris? Na'am, indi mistoratun. Ya, saya punya penggaris. Lalu pada poin keempat, buatlah 5 pertanyaan dan jawaban seperti contoh berikut. A'indaka qalamun? Apakah kamu punya pena? La, ma indi qalamun. Tidak, saya tidak punya pena. Baik, untuk pertanyaan dan jawaban yang pertama, a'indaka kitabun? Apakah kamu punya buku? La, ma indi kitabun. Tidak, saya tidak punya buku. Yang kedua, a'indaka haqibatun? Apakah kamu punya tas? La, ma indi haqibatun. Tidak, saya tidak punya tas. Kemudian yang ketiga, a'indaka sa'atun? Apakah kamu punya jam? La, ma indi sa'atun.
Tidak, saya tidak punya jam. Yang keempat, a'indaka mistaratun, apakah kamu punya penggaris? La, ma indi mistaratun, tidak, saya tidak punya penggaris. Yang kelima, a'indaka daftarun, apakah kamu punya buku tulis? La, ma indi daftarun, tidak, saya tidak punya buku tulis. Selanjutnya pada poin kelima itu baitun. Baitun artinya rumah. Baiti itu artinya rumahku. Baituka rumahmu. Baituhu rumahnya laki-laki. Baituha rumahnya untuk perempuan. Pada slide yang berikutnya itu artinya tambahkan kata benda berikut kepada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga laki-laki, orang ketiga perempuan. Seperti pada contoh, qalamun itu artinya pena. Hadza qalami, ini penaku. Hadza qalamuka, ini penamu. Hadza qalamuhu, ini penanya laki-laki. Hadza qalamuha, ini penanya perempuan. Sebagaimana telah kita ketahui, untuk kata ganti orang pertama itu menggunakan dhamir ana. Untuk orang kedua itu dhamir anta. Untuk orang ketiga laki-laki dhamir huwa. Dan orang ketiga perempuan dhamir hiya. Baik, yang pertama itu kitabun. Kitabun artinya buku. Maka di sini hadza kitabi, ini bukuku. Hadza kitabuka, ini bukumu. Hadza kitabuhu, ini bukunya laki-laki. Hadza kitabuha, ini bukunya perempuan. Yang kedua, sarirun. Sarirun itu artinya tempat tidur. Hadza sariri, ini tempat tidurku. Hadza sariruka, ini tempat tidurmu. Hadza sariruhu, ini tempat tidurnya laki-laki. Hadza sariruha, ini tempat tidurnya perempuan. Nomor 3, ismun. Ismun artinya nama. Hadza ismi, ini namaku. Hadza ismuka, ini namamu. Hadza ismuhu, ini namanya laki-laki. Hadza ismuha, ini namanya perempuan. Yang keempat, mindilun, itu artinya sapu tangan. Hadza mindili, ini sapu tanganku. Hadza mindiluka, ini sapu tanganmu. Hadza mindiluhu, ini sapu tangannya laki-laki. Hadza mindiluha, ini sapu tangannya perempuan. Kemudian yang kelima, ibnun, ini artinya anak. Hadza ibni, ini anakku. Hadza ibnuka, ini anakmu. Hadza ibnuhu, ini anaknya laki-laki. Hadza ibnuha, ini anaknya perempuan. Nomor 6, sayyaratun. Di sini kita tidak menggunakan hadza, tetapi kita menggunakan hadhihi karena ada ta marbutah. Jadi sayyaratun ini termasuk muannas, sehingga kita menggunakan hadhihi. Hadhihi sayyarati. Hadhihi sayyaratuka. Hadhihi sayyaratuhu. Hadhihi sayyaratuha. Kemudian yang ke-7,
miftahun. Kita menggunakan hadza karena termasuk muzakkar. Hadza miftahi, ini kunciku. Hadza miftahuka, ini kuncimu. Hadza miftahuhu, ini kuncinya laki-laki. Hadza miftahuha, ini kuncinya perempuan. Kemudian yang terakhir atau nomor 8, yadun. Di sini kita juga menggunakan hadhihi karena yadun itu termasuk muannas. Di dalam bahasa Arab, anggota tubuh yang memiliki pasangan atau berpasangan itu termasuk muannas. Contohnya ainun, mata, yadun, tangan. Jadi kita menggunakan hadhihi. Hadhihi yadi, ini tanganku. Hadhihi yaduka, ini tanganmu. Hadhihi yaduhu, ini tangannya laki-laki. Hadhihi yaduha, ini tangannya perempuan. Selanjutnya pada poin ke-6, iqra, bacalah. Kita telah belajar mengenai kata depan. Li itu artinya milikku. Laka artinya milikmu. Lahu miliknya laki-laki. Laha miliknya perempuan. Yang pertama, li ukhtun wahidatun, saya mempunyai satu saudara perempuan. Yang kedua, alaka akhun, la mali akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Tidak, saya tidak punya saudara laki-laki. Yang ketiga, ukhti laha tiflun shaghirun, saudara perempuanku mempunyai seorang anak kecil. Kemudian yang keempat, zamili lahu akhun wa ukhtun, artinya temanku mempunyai seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Pada slide berikutnya, naqulu indi kitabun, artinya kita katakan saya punya buku. Wa naqulu li akhun, dan kita katakan saya punya saudara laki-laki. Kemudian la naqulu indi akhun, kita tidak mengatakan saya punya saudara laki-laki. Kemudian pada poin ke-7, ma'a itu artinya bersama atau dengan. Nomor 1, kharaja Hamidun ma'a Khalidin, artinya Hamid keluar bersama Khalid. Nomor 2, dhahabat tabibu ma'al muhandisi, artinya dokter pergi bersama insinyur. Yang ketiga, jalasal mudarrisu ma'al mudiri, guru duduk bersama kepala sekolah. Yang keempat, man ma'aka ya aliyu ma'i zamili, artinya siapa yang bersamamu wahai Ali? Bersamaku temanku. Yang kelima, Aminatu ma'aha zawjuha, artinya Aminah bersama suaminya. Yang keenam, kharaja abi minal baiti man kharaja ma'ahu ammi, artinya ayahku keluar dari rumah. Siapa yang keluar bersamanya? Bersamanya pamanku. Kemudian pada poin yang ke-8, bentuk kepemilikan. Kata yang dipakai itu baitun, rumah, abun, ayah, dan akhun, saudara laki-laki. Baik, langsung saja pada nomor 1, abi wa ummi fil baiti, artinya ayahku dan ibuku di rumah. Nomor 2, aina abuka ya Hamid? Dhahaba ila suqi, di mana ayahmu wahai Hamid? Ia pergi ke pasar. Nomor 3,
A'akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Artinya, apakah saudaramu seorang dokter? Tidak, dia seorang guru. Nomor 4. Zainabu fir Riyadh, akhuha fit Taifi, wa abuha fil Madinatil Munawwarah. Artinya, Zainab di Riyadh, saudaranya di Taif, dan ayahnya di Madinah. Dan nomor 5. Hadza talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Artinya, siswa ini ayahnya seorang menteri dan saudara laki-lakinya seorang pedagang besar. Nomor 6. Dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Artinya, saudara laki-lakiku pergi ke sekolah dan ayahku pergi ke universitas. Baik, selanjutnya pada poin ke-9, yang artinya bacalah nama-nama berikut dan beri harokat akhirnya. Khalidun, Hamzatu, Ummarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikramatu, Abbasun, Muhammadun, Talhatu. Ada perbedaan harokat akhir antara nama-nama di atas, contohnya seperti Khalidun, Ikramatu. Khalidun itu menggunakan tanwin, sedangkan Ikramatu itu tidak menggunakan tanwin. Seperti yang telah kita pelajari, bahwasanya nama laki-laki yang berakhiran ta marbuta maka tidak boleh tanwin. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan dalam penulisan, saya memohon maaf sebesar-besarnya, karena kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, Wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.